Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab selanjutnya, yaitu bab 4. Mengenai apa? Mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk itu, silakan kalian buka LKS-nya, siapkan buku catatan dan latihannya untuk menunjang pembelajaran hari ini. Oke, baik. Sudah dibuka belum LKS-nya halaman 50? Nah, babnya itu ada di situ, ya. Yang pertama, itu kita akan bahas terlebih dahulu mengenai persamaan linear satu variabel. Ya, itu ada di halaman 51, silakan dilihat. Yang pertama, kita harus tahu dulu bentuk umumnya, ya, bentuk umum. Ya, di situ tertuliskan bahwa untuk persamaan linear satu variabel itu biasanya dihubungkan dengan tanda sama dengan. Jadi namanya persamaan ya sama dengan gitu kan. Nah, bentuk umumnya itu adalah apa? Di situ tertuliskan bahwa bentuk umumnya AX ditambah B sama dengan 0. Nah, dari bentuk umum ini kita tahu ya, kalian kan sudah belajar aljabar kemarin kan? Kalian sudah tahu mana koefisien, variabel, konstanta gitu ya. Nah, A di sini itu adalah apa? Koefisien. Lalu X di sini adalah variabel. Lalu B di sini adalah apa? Konstanta. Ya, konstanta. Nah, bentuk umumnya kalian sudah tahu bahwa AX plus B sama dengan 0. Sekarang kita lihat contohnya. Oke, sekarang kalian silakan perhatikan contoh. Ya, contoh. Di situ kita diminta untuk mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi persamaan linear satu variabel. Di sini saya ambil contohnya yang A dan yang C, ya. Nah, di situ untuk penyelesaiannya bagaimana? Nah, di sini kita lihat apakah yang A itu adalah persamaan satu variabel atau bukan. Ya, jika kita lihat bentuk umum dari persamaan linear satu variabel itu adalah apa? AX plus B sama dengan 0. Ya. Nah, jika dilihat dari contoh soal, di sini kan sudah ada ya bahwa 2 sama dengan 6x dikurangi 1 gitu kan. Nah, ini boleh kita balik dulu, nggak apa-apa, supaya kita bisa lihat apakah bentuknya sama seperti bentuk umum atau bukan. Ya. Nah, ini bisa kita ubah dulu deh, boleh, nggak apa-apa. 6x min 1 sama dengan 2 gitu. Karena sama saja, ya. Nah, jika kita lihat di sini apakah sama dengan bentuk umumnya? Sama atau tidak? Sama, ya. Nah, otomatis ini merupakan bentuk persamaan linear satu variabel karena memiliki satu variabel yaitu x, ya. Ya, variabelnya itu adalah sama dengan x. Gitu ya. Nah, itu untuk yang A. Nah, bagaimana yang C? Ya, yang C ini adalah apa? 2x plus y sama dengan 5. Ya. Jika kita lihat dari bentuk umumnya, apakah dia itu merupakan persamaan linear satu variabel? Tentu bukan, ya, karena di sini terdapat 2 variabel, ya, yaitu X dan Y. Ya, jadi yang harus kalian perhatikan apakah dia termasuk ke dalam persamaan satu variabel atau bukan satu variabel itu dari dilihat variabelnya ada berapa gitu ya. Itu untuk bentuk umum dari persamaan linear satu variabel. Oke, baik, kita lanjut ke contoh soal. Di sini sudah ada 2 contoh soal, ya. Yang pertama ini saya ambil dari soal yang tadi, ya. Lalu yang nomor 2 itu ada di halaman 53, ya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan persamaan linear satu variabel ini. Yang pertama kita akan mencari nilai x-nya. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah memindah ruaskan, ya. Caranya seperti apa? Nah, di sini kita akan mengelompokkan dengan suku yang sejenis, ya, yaitu 6x. Kan di sini ada yang variabel, lalu di sini ada konstanta, ya. Ini juga konstanta sebetulnya, ya. Nah,
Yang kalian pindah ruaskan itu boleh yang konstantanya, yaitu yang -1. Ya, yang -1 itu pindah ke kanan. Ya, jadi pindah ke kanan. Yang ini pindah ke kanan nih, ke sini. Ya, jadi gimana? 6x ya, tetap 6x-nya karena tidak pindah ruas. Lalu sama dengan 2-nya tetap ya, karena 2-nya tidak pindah ruas. Yang pindah ruas itu adalah 1 ya. Ini 1 tandanya negatif ya, tandanya negatif, pindah ruas ke kanan jadi apa? Positif gitu ya, positif 1 ya. Sampai sini dipahami dulu ya, diresapi dulu ya. Nah, lalu seperti apa selanjutnya tahapannya? Nah, tahapannya ini kita selesaikan dulu penjumlahannya ya. 6x-nya tetap ya. Lalu sama dengan 2 ditambah 1 berapa? 3 ya, 3. Nah, setelah itu ini kita bagi ya. Karena kita akan mencari nilai x-nya, maka x ya sama dengan 3 dibagi 6. Maka x-nya sama dengan berapa? 1/2. Gitu ya, itu untuk nomor 1. Baik, untuk soal nomor 2, di sini ada 5x dikurangi 3 sama dengan 3x plus 1. Nah, ini gimana cara mengerjakannya? Sama ya, kita kelompokkan yang konstanta dengan yang konstanta, yang bervariabel dengan yang variabel. Nah, di sini kita lihat, misalnya kita akan memindahkan konstantanya ke sebelah kanan. Ya, otomatis di sini negatif 3-nya ini kita pindahkan ke kanan. Ya, kita pindahkan ke kanan. Lalu yang misalnya yang bervariabel kita pindahkan ke kiri. Ya, ini kita pindahkan ke kiri. Ya. Nah, lalu gimana caranya? Yang pertama, 5x-nya tetap. Karena 5x-nya kan nggak dipindahin, gitu kan? Nah, lalu yang pindah yang selanjutnya yang mana? Yang 3x. Nah, 3x di sini kan bertanda positif. Nah, sesuai dengan aturan pindah ruas, kalau dia tandanya positif, maka akan menjadi negatif ya. Makanya di sini 3x-nya menjadi dikurang 3x gitu kan? Ya. Nah, lalu yang selanjutnya gimana? Nah, yang selanjutnya di sini ada positif 1, maka kita tulis 1. Gitu kan? Nah, lalu yang konstanta, ini kan kita pindahkan ke kanan. Tandanya negatif. Ya, sesuai dengan aturannya, kalau negatif maka menjadi positif. Gitu ya, itu yang harus diperhatikan. Maka jadinya apa? Ditambah 3. Gitu kan? Nah, berikutnya kita selesaikan penjumlahan dan pengurangan dari kedua buah sukunya. Ya. Nah, 5x dikurangi 3x berapa? 2x, gitu kan? Nah, lalu 1 ditambah 3 sama dengan berapa? Sama dengan 4, gitu kan? Nah, berikutnya di sini kan operasinya perkalian antara 2x. 2 dikali x itu kan 2x. Nah, kalau 2x ini perkalian, jika melihat aturan pindah ruas, maka perkalian ini akan menjadi bagian, gitu ya. Nah, maka x-nya ini sama dengan ya 4 dibagi 2. Ya, sampai sini jelas ya. Oke. Lalu x-nya sama dengan berapa? X-nya 4 dibagi 2 berapa? 2, gitu kan? Ini adalah nilai x dari persamaan di atas, seperti itu. Oke, baik, sedikit mengingatkan kembali mengenai aturan pindah ruas yang tadi perkalian. Yang tadi kan ini 2x sama dengan 4, gitu kan? Nah, yang kalian tulis terlebih dahulu adalah yang 4. Ya, karena 4 di sini dia sudah datang duluan kalau dalam antrian. Nah, 2 dia baru datang, jadinya dia ditulisnya di bawah. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan berapa? X-nya sama dengan 2. Gitu ya, untuk aturan perpindahan ruas. Yang positif jadi negatif, negatif jadi positif, perkalian jadi pembagian, sebaliknya pembagian akan jadi perkalian. Nah, setelah itu kalian boleh bandingkan cara yang saya buat di papan tulis dengan cara yang ada di LKS. Kalian boleh pilih salah satu caranya,
lebih mudah yang mana? Mudah yang LKS atau yang ada di papan tulis yang sudah saya tuliskan? Oke, baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Kalian bisa buka LKS-nya halaman 54. Di sana ada materi tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Ya, yang pertama di sini kita harus tahu dulu bentuk umumnya dari pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama ada ax plus b kurang dari 0, lalu ada yang lebih besar daripada 0, kurang sama dengan 0, lebih besar daripada 0. Itu yang membedakan antara persamaan dan pertidaksamaan. Nah, lalu di sini ada contoh soalnya. Silakan perhatikan di halaman 54. Di situ saya ambil contoh A dan B, ya. Nah, di sini kita identifikasi apakah dia itu pertidaksamaan linear satu variabel atau bukan. Ya, yang pertama, di sini ada 4x dikurangi 1 kurang dari 1. Apakah ini merupakan pertidaksamaan linear satu variabel? Jawabannya iya. Kenapa? Karena di sini terdapat satu variabel, yaitu sama dengan x, yaitu ada di 4x, gitu ya. Nah, lalu yang B ini pertidaksamaan linear satu variabel atau bukan? Ya, jawabannya adalah bukan, karena di sini terdiri dari dua variabel, ya, yaitu x dan y. Ada dua variabel, yaitu x dan y. Nah, itu adalah bentuk umum, ya, untuk mengidentifikasi pertidaksamaan linear satu variabel. Ingat, variabelnya hanya satu, ya, yaitu x ataupun y atau variabel yang lain, ya. Kita lanjutkan ke contoh soal pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama di sini ada 2x dikurang 4 lebih besar daripada 8. Ya, prinsipnya sama seperti tadi kalian mengerjakan persamaan, ya, persamaan. Tapi di sini hanya tandanya aja yang berbeda. Di sini lebih besar, kalau persamaan tadi sama dengan, ya. Yang kalian harus lakukan adalah kalian mengelompokkan dengan suku yang sejenis. Nah, di sini kan hanya konstantanya aja nih dengan konstanta yang sejenis. Nah, yang variabelnya kan sendiri nih. Maka yang ini kita pindahkan ke kanan, pindah ruas ke kanan. Ya, ini tandanya negatif. Kalau pindah ruas ke kanan jadi apa? Positif, gitu kan? Nah, maka 2x-nya tetap karena 2x-nya tidak pindah ruas. Lebih besar, gitu ya. 8-nya tetap. Lalu yang pindah ruasnya kita tuliskan jadi positif 4. Tadinya kan negatif, ya. Oke. Lalu yang berikutnya 2x, gitu kan? 8 ditambah 4 berapa? Sama dengan 12. Nah, sesuai dengan aturan pindah ruas tadi, 2x ini adalah perkalian, ya, 2 dengan x, jadi 2x. Nah, perkalian kalau pindah ruas jadi apa? Pembagian. Maka 12-nya ini udah antri duluan, ya. Lalu 2-nya antri di belakang, maka kita tuliskan di bawah. X-nya lebih besar dari 12 per 2 sama dengan berapa? X-nya lebih besar daripada 6. Gitu ya. Itu untuk soal yang pertama. Untuk soal yang nomor 2, ya, di sini ada 5 dikurangi 3y lebih kecil sama dengan 8. Ya. Nah, ini juga sama, ya, sama dengan yang tadi. Misalnya konstantanya akan kita pindahkan ke sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Maka min 3y-nya tetap, ya, karena min 3y-nya itu tidak pindah ruas, ya. Lalu tandanya lebih kecil sama dengan, ya, 8-nya tetap, ya. Lalu 5-nya kan di sini positif, pindah ruas ke kanan jadi negatif. Ya, jadi 8 dikurangi 5. Setelah itu kita selesaikan dulu pengurangannya, ya, yaitu 3y-nya tetap kurang sama dengan 8 dikurangi 5 berapa? Hasilnya adalah 3. Ya. Nah, berikutnya karena di sini yang menyertai si variabel atau koefisiennya di sini negatif,
Ya, di sini kan koefisiennya negatif ya, negatif 3Y gitu kan. Maka ketika nanti hasilnya itu tandanya dibalik. Yang tadinya kurang sama dengan, maka ini dibalik tandanya jadi lebih besar sama dengan. Ya, dengan catatan ya, ingat yang menyertai variabelnya itu harus yang negatif kalau tandanya mau dibalik. Kalau tandanya di sini positif, tandanya tetap seperti nomor 1 tadi. Ya, jadinya bagaimana? Y-nya tetap, ya, Y-nya tetap, tapi nilainya jadi positif. Lalu 3, gitu kan, karena 3-nya udah antri duluan nih di sini. Lalu min 3-nya antri di belakang, makanya ditaruh di bawah. Ini negatifnya tetap ya. Nah, maka Y-nya sama dengan Y-nya lebih besar sama dengan min 1. Gitu ya, itu untuk soal nomor 2. Yang harus kalian perhatikan adalah tanda aturan pindah ruas. Ya, lalu tadi ya, jika negatif yang menyertai variabelnya maka tandanya dibalik. Ya, seperti itu. Silakan dikerjakan ya anak-anak latihan soalnya. Oke, baik, materi hari ini saya rasa itu saja ya. Silakan dipahami lagi materinya, banyak latihan. Nah, sekarang saya akan memberikan latihan nih untuk teman-teman semua. Jadi silakan dikerjakan di buku latihannya. Wajib menggunakan cara ya, karena ada pengurangan poin kalau nggak pakai cara ya. Jadi harus pakai cara ya, itu yang harus akan dikerjakan lalu dikumpulkan melalui link penugasan ya yang sudah di share. Lalu kemudian absen jangan lupa ya. Terima kasih untuk hari ini, semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.